Oke, halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya ya. Oke, seperti biasa pada video kali ini saya akan memberikan sebuah reading mingguan untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, dan Rising untuk periode dari tanggal 25 Mei sampai dengan 31 Mei 2026 ya. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disusun saja dengan kondisimu masing-masing ya. Oke, kalau begitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya. Oke, yang pertama ada kartu 3 tongkat, terus 5 tongkat, The Moon, King of Swords, The World, 6 tongkat, Temperance, The Empress, dan tema kalian minggu ini kartunya The High Priestess ya. Oke, terus by the way di bawahnya kartu 4 cawan yang melambangkan bentuk ketidakpuasan ya. Oke, jadi ceritanya Gemini, beberapa dari kamu untuk minggu ini sepertinya ada yang akan mencoba gitu ya untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang pernah kamu alami selama ini ya. Jadi kira-kira apa yang telah membuat dirimu itu kurang terima Gemini akhir-akhir ini ya. Jadi mungkin ada satu hal yang lagi meleset dari perkiraanmu, tidak sesuai dengan ekspektasimu selama ini ya. Jadi hatimu mungkin agak sedikit merasa kurang terima ataupun kurang puas mengenai hasil pernah kamu dapatkan akhir-akhir ini. Jadi coba untuk lebih bersabar, silakan gunakan waktu untuk mencari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tersebut nantinya. Ya, 4 cawan. Oke, dan lihat di bawahnya ada kartu Knight of Pentacles. Jadi ceritanya memang ada pergerakan lambat selangkah demi selangkah untuk mengejar tujuan sambil mencoba untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan tadi terlebih dahulu ya dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 pedang dan Ace of Wands. Jadi sepertinya akhir-akhir ini memang hatimu lagi penuh lagi punya semangat baru gitu ya. Mungkin ada motivasi baru, semangat baru untuk terus bergerak maju ke depan. Walaupun memang hatimu agak sedikit ragu-ragu Gemini akhir-akhir ini ya. 2 pedang ini mungkin lagi ragu-ragu ketika mendekati seorang, ragu-ragu untuk mengejar target ya, ragu-ragu ketika mengambil keputusan penting ya. Jadi perlu untuk lebih bersabar, pergunakan intuisimu untuk menentukan langkah yang terbaik ya. Ini sudah kamu alami sebenarnya akhir-akhir ini. Oke? Jadi intinya sekali lagi dengan kartu 4 cawan ya, bisa dikatakan dalam minggu ini ada upaya untuk menyelesaikan sumber ketidakpuasan yang baru saja kamu hadapi sambil mencari jalan keluar yang terbaik ya. Jadi coba untuk lebih bersabar nantinya ya. Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya The High Priestess. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Pisces ya. Oke, kartu The High Priestess melambangkan energi pasif. Oke, jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kamu untuk minggu ini mungkin akan mencoba menggunakan langkah pasif ya. Tidak terlalu aktif ketika mengejar sebuah tujuan. Jadi energinya cukup melambat untuk minggu ini ya. Jadi pelan-pelan saja bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan. Misalnya mungkin lagi pelan-pelan untuk berpikir, untuk mengambil keputusan ya. Mungkin lagi pelan-pelan untuk mendekati seorang, pelan-pelan ketika mengejar target, sambil mengamati keadaan terlebih dahulu nantinya. Ada High Priestess ya. Oke, sekarang kita lanjut. Reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian, awal minggu dan di akhir minggu. Kita mulai dari awal minggu ya. Yang pertama ada kartu 3 tongkat dan 5 tongkat. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada bentuk kerja keras besar nih Gemini ya yang akan kamu lanjutkan. Namun hati-hati di sebelahnya ada kartu 5 tongkat soalnya ya. Jadi mungkin ada sedikit rasa dilema juga yang masih akan kamu lalui di awal minggu. Misalnya mungkin lagi merasa dilema ketika mengambil keputusan, merasa dilema ketika mengejar tujuan dan lain-lain. Jadi perlu untuk lebih bersabar ya, gunakan waktu untuk lebih kerja keras ekstra. Di sini 3 tongkat mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu untuk mengejar tujuan yang kamu miliki di awal minggu ya, 3 tongkat. Oke, dan ingat tema utamamu minggu ini kartunya The High Priestess, energi pasif ya. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada semacam langkah pasif, tidak terlalu aktif untuk mengejar tujuan. Jadi gunakan waktu untuk mengamati ulang kondisimu seperti apa ya, sambil kerja keras tadi 3 tongkat di awal minggu nanti ya. Oke, di bawahnya lihat ada kartu 6 tongkat dan The World. Jadi sepertinya di awal minggu memang ada upaya juga ya untuk merampungkan sebuah urusan dalam kehidupan kalian. Dan tenang saja, di sini ada kartu 6 tongkat yang melambangkan bentuk keberhasilan ya. Jadi lumayan bagus energinya. Jadi bagi kamu yang lagi mencoba untuk merampungkan sebuah urusan, tenang saja, urusan tersebut mungkin akan lebih cepat beres gitu ya dengan kombinasi kedua kartu ini. Jadi intinya ada unsur keberhasilan yang akan kamu nikmati ketika ingin merampungkan sebuah urusan ya. Jadi kira-kira urusan apa yang perlu diselesaikan Gemini di awal minggu ya, The World. Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu.
Yang pertama ada kartu The Moon dan si Raja Pedang, King of Swords. Jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Cancer, Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Oke, kartu The Moon melambangkan ilusi dan ketidakpastian. Jadi sepertinya di akhir minggu memang ada sedikit periode ketidakpastian juga yang masih akan kamu alami ya. Jadi perlu untuk lebih hati-hati, pergunakan kecerdasan pikiranmu kali ini, si Raja Pedang ya, untuk bergerak maju ke depan. Misalnya mungkin ada yang masih mengalami ketidakpastian ya soal hubungan cinta, mungkin lagi merasa kurang pasti ketika mengambil keputusan, kurang pasti ketika mengejar target, dan lain-lain. Jadi gunakan intuisimu sambil tetap berpikir tajam, berpikir lebih cerdas tadi, si Raja Pedang ya di akhir minggu. Oke, di bawahnya lihat ada kartu Temperance dan the Empress. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Sagittarius ya. Jadi bisa dikatakan di akhir minggu ada upaya juga untuk terus menjaga dan merawat kehidupanmu agar lebih tumbuh dan berkembang sambil tetap berpikir seimbang, Temperance. Jadi kira-kira apa yang mesti dijaga Gemini di akhir minggu ya? Misalnya mungkin lagi fokus untuk menjaga keluarga, menjaga karir, keuangan agar lebih stabil, menjaga hubungan cinta, dan lain-lain ya, di Empress. Oke, dan ingat tema utamamu the High Priestess ya. Jadi sepertinya memang ada upaya untuk mengamati ulang kondisi yang sedang kamu hadapi sambil mencari kepastian tadi ya, The Moon di akhir minggu. Oke, sekarang kita lanjut. Kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan, keuangan, dan kisah asmaramu. Sebentar ya. Oke. Oke, Gemini, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu 2 koin, terus 8 tongkat, King of Swords, dan 2 cawan ya. Oke, langsung kita bahas. Kita mulai dari segi pekerjaan dan keuangan terlebih dahulu ya. Kartunya 2 koin dan 8 tongkat. Oke, kartu 8 tongkat melambangkan bentuk komunikasi. Jadi sepertinya ya, dalam begini ada upaya untuk lebih berbicara, berkomunikasi dengan orang lain ya. Misalnya mungkin lagi siap untuk berkomunikasi dengan orang-orang di kantor, di tempat kerja misalnya ya. Mungkin lagi fokus untuk membicarakan kondisi keuangan dan pekerjaan masing-masing dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk berkomunikasi dengan orang lain ya. Sambil mencoba untuk mempertimbangkan langkah dan keputusan nantinya, 2 koin ya. Jadi kira-kira apa pertimbanganmu Gemini? Misalnya mungkin lagi mempertimbangkan keputusan untuk pindah kerja, untuk segera mencari pekerjaan baru, mungkin lagi mempertimbangkan keputusan mengenai karir, bisnis, ataupun keuangan masing-masing, sambil mencoba untuk berkomunikasi nantinya, 8 tongkat tadi ya. Oke, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya the High Priestess ya, energi pasif. Oke, jadi secara keseluruhan bisa dikatakan untuk minggu ini energinya cukup melambat Gemini. Jadi pelan-pelan saja gitu bagi kamu yang lagi punya target dan tujuan. Jadi silakan gunakan intuisimu sambil mencoba mengamati ulang ya kondisimu seperti apa sebelum bergerak maju ke depan sambil tetap berkomunikasi dengan orang lain nantinya, 8 tongkat tadi ya. Oke, sekarang kita lihat untuk segi asmaramu. Kartunya si Raja Pedang ya, King of Swords, dan 2 cawan. Jadi ada yang lagi berhubungan dengan bintang Libra, Gemini, dan Aquarius ya. Jadi bisa dikatakan untuk minggu ini ada upaya nih untuk lebih mengakrabkan diri dengan seseorang, 2 cawan, sambil tetap berpikir tajam, berpikir lebih cerdas ya. Ini berlaku untuk single dan couple. Misalnya mungkin lagi mencoba untuk lebih akrab dengan pasangan, mencoba untuk PDKT, mendekati seorang ya, mencoba untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dalam keluarga, dan lain-lain. Jadi intinya ada upaya untuk lebih mengakrabkan diri dengan seseorang nantinya, 2 cawan ya. Oke, dan ingat tema utamamu the High Priestess, energi pasif ya. Jadi secara keseluruhan bisa dikatakan ada upaya ya untuk mengamati ulang kondisi percintaanmu sendiri sebelum bergerak maju ke depan sambil tetap berpikir tajam, berpikir lebih cerdas nantinya, si Raja Pedang tadi ya. Jadi coba untuk lebih semangat dan tetap berpikir yang positif. Oke, teman-teman, guys, itu dulu untuk readingnya ya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.